untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan hidup. Saya katakan renungan hidup ini kapan saja datang dan tidak bisa dipastikan waktunya. Bisa tiba-tiba malam, sore, ataupun pagi, dengan kondisi mungkin di rumah, di luar. Bisa saja untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan punya kita, tapi oleh anugerah Tuhan izinkan kita boleh hidup, dan kita mengerti waktu 24 jam itu berputar, dan 24 jam itu kita tahu kita nggak bisa ngaturnya, sekalipun kita bisa ngatur pekerjaan dengan waktu yang ada, tapi secara implisit, secara mutlak tidak bisa kita atur, karena Tuhan yang memberikan waktu itu bagi kita, sehingga tidak seorang pun tahu kapan dia dipanggil Tuhan, apa yang bakal terjadi detik atau menit kemudian. Untuk itu kita harus selalu serahkan hidup kepada Tuhan. Hari ini saya masih berada di rumah sahabat saya, senior saya, orang tua saya, Pak Pendeta Sihotan yang saya kasihi. Semalam di sini dan tadi sudah menyembah Tuhan bersama pagi tadi, dan hari ini kita akan diberkati Tuhan lewat renungan hidup. Revelation Life tentang bagaimana kita menyerah kepada Tuhan. Totalitas hidup yang menyerah. Kita nyanyikan satu pujian karena ada gitar. Besok-besok mungkin gak ada gitar, tapi bagaimanapun kita berguna Tuhan, serahkanlah hidupmu. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalan, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolong. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Tubuh jiwa kami adalah milik-Mu, dan kami tidak berkuasa atas itu. Tuhan yang mempunyai kami, kami percaya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami. Dan hari ini kami bersyukur, kami mau serahkan hidup kami sebelum melangkah
melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini, apapun itu, kami serahkan sepenuhnya hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga kami sanggup lakukan segala perkara. Kami akan melihat perkara-perkara perkasa bersama Tuhan kami lakukan itu. Semua menjadi ringan adanya karena kami berserah kepada Tuhan. Firman-Mu menjadi pegangan kami dalam menjalani hari kami. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, Roh Kudus bekerja dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Satu ayat firman Tuhan akan saya bacakan dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Demikian Bapak Ibu yang ada iPad-nya, laptop, Android atau Alkitab di dekat Bapak Ibu, silakan dibuka dalam Mazmur 37 ayat 5. Saya akan bacakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saya ulangi sekali lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Berserah itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Kadang-kadang orang menganggap dia kuat, dia mampu dalam kehidupan dan segala sesuatunya. Apalagi ketika orang banyak uangnya, serba lengkap semua makanan, bermacam-macam dengan menu yang luar biasa, vitamin, semua bisa dia beli karena ada uangnya. Artinya semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam hidup ini ada dan dia bisa beli semuanya. Sehingga dia katakan, gua bisa beli, lu jual gua beli. Nah, seperti itu kamusnya, istilahnya gitu kan. Nah, gua jual, lu jual, gua beli. Ini sebuah kesombongan. Sehingga kadang-kadang dia tidak sadar Tuhan mengingatkan dia tiba-tiba sakit. Makanya nggak heran banyak orang yang makan enak tiba-tiba sakit. Iya, masuk rumah sakit. Tanya siapa coba? Dia masih sehat kemarin. Tapi kok bisa? Iya, karena habis makan tadi. Wah gitu. Nah ini artinya dia menganggap bisa semua dia beli, dia nikmati dengan uangnya sehingga dia merasa dia punya segalanya. Seperti itu. Nah, mungkin karena olahraga dia pikir dia sehat. Tapi hari ini kita disadarkan bahwa hidup kita ini bukan milik kita. Sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita mengerti firman Tuhan. Bahwa hari ini kita diajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Serahkanlah hidupmu. Kenapa hidupmu dikatakan kepadanya? Karena dia pemilik kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Sehingga jangan kita menganggap hebat. Jangan sombong ya. Ada harta, ada kenikmatan di dunia, fasilitas, serba tercukupi. Jangan pernah sombong. Tuhan tidak mau. Ya. Hari ini kita diajar untuk serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tidak berhak atas napas kita. Kita tidak berhak atas hidup kita. Untuk itu kita harus sadar ada Tuhan yang menjadi penguasa atas hidup kita. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan dikatakan dan percayalah kepadanya. Serahkan ini berbicara totalitas hidup kita, sepenuhnya hidup kita, tubuh, jiwa dan roh kita, seutuh-utuhnya, jangan setengah-setengah. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Selanjutnya percaya. Bukan believe or not. Ini berbicara percaya atau tidak. Tapi truth, kebenaran. Ya. Itu sebuah kebenaran. Percaya itu adalah kebenaran. Jadi believe dengan truth itu berbeda. Karena truth itu kebenaran. Dan orang yang percaya itu
sebagai milik Kristus harus mengerti, karena kebenaran itu mengatakan Allah yang berjanji. Dia menyertai kita selama kita ada di dunia ini. Dia tidak pernah bohong. Ya. Jadi bukan percaya atau tidak, tapi kebenaran yang harus kita yakini, bahwa Allah yang berjanji, Allah tidak pernah berdusta. Percayalah kepadanya. Selanjutnya apa yang terjadi? Ketika dari hidup kita diminta serahkan hidup sepenuhnya, dan selanjutnya kita percaya karena kebenaran yang mengatakan bahwa menjamin hidup kita, maka apa yang terjadi? Dari pihak Allah, dari pihak Tuhan, Dia yang bertindak atas hidup kita. Amin. Dia yang menolong kita, Dia yang menyertai kita, Dia yang memberkati kita, Dia yang memberikan kita sukacita, Dia yang memberikan kita sesuatu hal yang berbeda yang tidak dimiliki orang lain. Sehingga sekalipun ada tantangan, masalah, kita hadapi dengan enjoy saja, dengan senyum, dengan semangat, bahwa ada Tuhan bersama kita. Tuhan ada di pihak kita. Kita berkata, jika Allah di pihak saya, di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada satu. Seng ada lawan. Dangarong alo. Dangarong dabui mangalo. Kata bahasa sono. Tidak ada yang bisa melawan kita. Karena Tuhan ada bersama kita. Hadapi hidup ini bersama Tuhan. Jangan takut. Dan itu janjinya. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Jadikan satu pujian lagi. Haleluya Yesus. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia takkan tinggalkanmu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus selalu percaya dan memanggil namanya. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Engkau hanya sejauh doa, ya Tuhan. Ketika kami serahkan hidup kami dan percaya kepadamu karena kebenaran, maka Engkau akan bertindak dan menolong kami dalam segala perjalanan hidup yang kami hadapi, sekalipun banyak tantangan, karena Engkau yang menyertai kami. Allah yang setia atas hidup kami, tidak pernah tinggalkan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus yang Maha Kasih. Segala kemuliaan, puji, hormat bagi namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap doakan supaya renungan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita semua diberkati. Puji Tuhan. Shalom, shalom.